Siapa yang kepikiran nenek-nenek akan dijadikan koki restoran yang baru saja akan dibukanya. Namun para nenek ini terlihat sangat semangat sekali mengikuti seleksi menjadi koki di restoran ini. Orang ini adalah Joy, seorang pria ambisius yang secara mendadak ingin membuka restoran, tapi memperkerjakan para nenek sebagai koki. Sejak kecil Joy memang sangat suka sekali dengan makanan. Bahkan saat ibunya menyuruh membeli roti, Joy sudah menghabiskannya sebelum sampai ke rumah. Ketertarikan Joy terhadap kuliner tentu saja diturunkan dari nenek dan ibunya. Setiap hari Joy selalu dimasakkan makanan yang lezat dan sang nenek menyebutkan bahwa apapun yang kita makan adalah bentuk dari ungkapan cinta dari keluarga. Namun 40 tahun kemudian, semua masakan dari ibunya hanyalah tinggal menjadi kenangan. Karena ibunya meninggal dunia menyusul sang nenek yang sudah lama meninggal terlebih dahulu. Saat ini hanya Bruno sahabatnya lah yang selalu hadir untuk Joy karena memang mereka sudah lama bertetangga dan bersahabat. Joy mencoba memasak kembali makanan nenek dan ibunya untuk merasakan cinta, namun sayang Joy tidak bisa memasak dengan rasa yang serupa. Alhasil Joy pun membawa makanan ke rumah Bruno dan mengajak mereka makan bersama. Setidaknya Joy masih bisa merasakan kehadiran cinta dari sahabatnya. Semenjak ibunya meninggal, hidup pria ini terasa sepi dan hampa. Setiap hari ia hanya bekerja dan pulang. Bahkan sesekali Joy mengunjungi sahabat ibunya yang kini tinggal di panti jompo. Ternyata saat ini Joy mendapat kabar bahwa ibunya sempat membuatkan surat terakhir sebelum meninggal. Tapi Joy tidak mau langsung membukanya. Saat Joy bertukar pikiran dengan sahabatnya, mereka memberikan saran kepada Joy untuk mengatur ulang hidupnya dan memulai hal baru. Akhirnya Joy pun mencoba untuk datang kembali ke sebuah pulau tempat neneknya sering mengajak Joy ke sana saat masih kecil. Di pasar inilah ibu dan nenek Joy sering membeli bahan makanan untuk masakan di rumah mereka. Sungguh kebetulan di sini Joy juga bertemu dengan teman masa kecilnya, Olivia. Ternyata Olivia juga sedang menemani seorang nenek tua yang tinggal sendiri di sebelah rumahnya. Karena tidak punya banyak waktu, mereka pun harus berpisah. Tapi saat Joy pulang, ia melihat ada sebuah bangunan restoran yang dijual. Lalu setelah pulang dari pulau tadi, Joy menyampaikan hal yang mengejutkan kepada dua sahabatnya bahwa ia telah membeli sebuah restoran yang baru saja dilihatnya dan akan membuka restoran baru menggunakan uang asuransi ibunya. Pria ini secara mendadak baru membeli sebuah restoran bekas dan saat Joy memperlihatkannya kepada sahabatnya, terlihat mereka cukup kaget melihat kondisi tempat ini seperti gudang yang terbengkalai. Dengan entengnya Joy mengatakan bahwa ia akan membangun kembali tempat ini dan berharap pada Bruno bisa membantunya karena kebetulan Bruno adalah seorang kontraktor. Bruno sempat berpikir bahwa Joy sudah gila pada awalnya karena ingin membuka restoran secara mendadak tanpa rencana. Tapi pada akhirnya seorang sahabat pasti akan saling membantu. Namun saat mereka mulai pekerjaan, terlihat beberapa warlock tidak suka dengan rencana mereka. Saat Joy berkunjung ke pasar lokal di sini, ada salah satu pedagang yang mengatakan bahwa mereka tidak suka Joy membuka restoran di tempat itu karena sebelumnya tempat itu adalah restoran yang sakral bagi warga pulau ini. Tapi sekarang Joy malah merombaknya. Tapi tentu saja Joy tidak peduli dan akan meneruskan rencananya. Lalu untuk membuka restoran tentu saja mereka butuh koki. Dan ide gila Joy lainnya adalah ingin menjadikan para nenek yang pintar memasak menjadi koki, dan salah satu orang pilihannya adalah sahabat ibunya yang tinggal di panti jompo. Dan teman masa kecil Joy juga mengajak seorang nenek tetangganya. Tak lupa Joy juga memposting lowongan pekerjaan bagi nenek di situs online. Dan ternyata ada satu nenek yang tertarik dan ingin mendaftar di restoran ini. Setelah terdapat 3 orang nenek yang akan menjadi calon koki, Joy pun mempersilahkan mereka untuk memasak makanan andalan keluarga mereka. Joy sengaja ingin memperkerjakan para nenek untuk menghadirkan masakan rumahan yang dibuat dengan cinta para nenek di restorannya. Setelah masakan uji coba siap dan Joy mencicipinya, ternyata rasanya sangat luar biasa lezat dan Joy memutuskan untuk menerima mereka semua. Namun karena semua nenek yang diterimanya tidak ada yang bisa membuat hidangan penutup, partner Joy menyarankan Joy untuk mencari nenek yang bisa membuat dessert. Dan dia pun teringat salah satu teman ibunya yang bisa membuat makanan penutup lalu mencoba mengajaknya. Para nenek yang akan menjadi koki di restoran ini pun berkumpul dan orang terakhir yang datang adalah Jia, yang dimana nenek Jia akan menjadi koki spesialis yang akan menjadi andalan di restoran ini, dan nenek yang lain akan dipersilahkan membuat saus yang akan menjadi andalan di restoran ini. Lalu nenek Jia yang akan mencicipi saus buatan mereka. Setelah mencoba, Jia benar-benar kagum karena semua saus yang dibuat sangat lezat, sehingga mereka pun akan merotasi dan mengganti saus setiap minggunya. Tapi nenek Roberta dan Antonella malah bertengkar karena rebutan ingin saus mereka yang disajikan di minggu pembukaan. Bahkan mereka sampai menghina tempat asal mereka dan sampai-sampai mereka berkelahi dan membuat oven terbakar. Untunglah pemadam kebakaran cepat datang, namun Joy bisa jadi dalam masalah karena inspektor akan datang dalam waktu dekat, dan jika inspektor melihat dapur terbakar, tentu saja restoran mereka tidak akan diberikan izin untuk buka. Walaupun Joy dan temannya sudah berusaha membereskan tempat ini dengan cepat, tapi waktu mereka tidak cukup sehingga saat inspektor datang, tentu saja hasil yang mereka dapat tidak sesuai harapan. Kali ini mereka tidak lolos uji kelayakan karena bekas kebakaran dan mereka harus mendaftar ulang tahun depan. Bruno yang sudah membantu Joy membuka tempat ini sangat marah setelah tahu tempat ini habis terbakar
terbakar dan Joy tidak memberitahukannya. Adu mulut antar mereka pun tidak dapat dihindarkan.